Dosa ekologi versus bencana alam murni, penebangan liar, perizinan hutan, dan banjir Sumatera. Ada saat-saat ketika alam berbicara dalam bahasa paling keras, bukan lagi lewat angin halus atau hujan yang menenangkan, melainkan lewat air yang datang terlalu cepat, mengangkat rumah, jalan, dan kenangan. Ketika itu terjadi di Sumatera akhir tahun ini, suara air bukan hanya jeritan alam, ia menjadi cermin retak dari pilihan manusia. Pertanyaan yang harus kita hadapi bukan sekedar mengapa hujan deras, melainkan seberapa banyak dari tragedi ini yang manusia buat sendiri. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya peduli pada hasilnya, tidak peduli pada dampaknya. Esai ini mencoba membaca tragedi dari dua sudut pandang, bencana alam murni, fenomena meteorologis yang ekstrim, dan apa yang bisa kita sebut dosa ekologi, perbuatan manusia, legal maupun ilegal, yang mengikis kemampuan alam untuk menahan badai. Fokusnya, penebangan liar dan praktik perizinan hutan yang longgar. Dua elemen yang muncul berulang kali dalam laporan kesaksian warga dan analisis ilmiah pasca bencana. Yang pertama, air yang tidak lagi menemukan tempat bernaung. Secara sederhana, hutan menyimpan air, hutan menyerap hujan, menahan tanah, memperlambat aliran yang turun ke lembah. Ketika pepohon hilang, ditebang, dibakar, atau diganti dengan lahan industri, spons itu lenyap. Hujan yang dulu meresap kini meluncur cepat menjadi arus. Lereng yang pernah stabil berubah menjadi jalur longsor di Sumatera. Kita melihat pola itu jelas. Wilayah yang kehilangan tutupan hutan berisiko jauh lebih tinggi ketika curah hujan ekstrim datang. Pernyataan para pakar dan laporan lapangan menunjukkan link yang kuat antara penggundulan hutan baik legal maupun ilegal dan peningkatan banjir serta longsor. Bahasa ilmiahnya adalah penurunan fungsi ekologis. Bahasa manusiawinya adalah ketika kita merusak rumah alam, kita menjemput air sebagai penuntut. Di beberapa wilayah terdampak, ribuan hektar hutan telah hilang selama dekade terakhir. Angka yang tidak lagi abstrak ketika kita melihat balok kayu menghantam rumah seperti tsunami darat. Yang kedua, dosa ekologi, penebangan liar sebagai dosa yang tampak. Istilah dosa ekologi sering dipakai untuk menekankan dimensi moral dari perusahaan lingkungan. Di lapangan, penerbangan liar adalah salah satu bentuk dosa, itu yang paling nyata. Pohon-pohon yang berusia puluhan tahun dihabisi, tajuk-tajuk yang menahan hujan lenyap, dan kemiskinan atau keuntungan cepat menggergaji masa depan bersama. Warga menemukan lok-lok terapung yang berasal dari hulu, dan kemarahan mereka bukan hanya karena kehilangan kayu, tetapi karena kayu itu menjadi senjata yang menerjang kampung mereka. Laporan mata di lapangan dan pengakuan komunitas lokal menggambarkan bagaimana kegiatan ilegal di hulu memperpendek jeda antara hujan dan bencana. Penebangan liar tidak selalu berwajah kriminal kabur. Kadang ia muncul karena jaringan perizinan yang rapuh, konglomerasi kepentingan, dan lemahnya penegakan hukum. Ketika izin-izin dikeluarkan tanpa mempertimbangkan batas ekologis atau ketika operasi korporasi melampaui batas yang ditetapkan, garis tipis antara legal dan ilegal menjadi kabur. Hasilnya betul-betul sama, permukaan tanah kehilangan penahan dan banjir berubah menjadi tragedi yang menghitung nyawa. Yang ketiga, perizinan yang mengikis. Ketika legalitas merongrong ekologi. Ada debat penting di sini. Siapa yang lebih salah? Perambah liar atau sistem yang memberi izin? Seringkali bukan salah satu saja. Indonesia telah lama menghadapi dilema pembangunan versus konservasi. Perizinan yang memberi ruang bagi perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur di daerah sensitif menimbulkan risiko jangka panjang yang terabaikan saat keuntungan singkat lebih menarik.
Laporan-laporan saat ini menyorot ratusan hektar yang diubah fungsi untuk pertambangan dan komoditas lain. Sebuah perubahan penggunaan lahan yang meski berlabel resmi melemahkan fungsi hulu sungai dan memicu rentannya lereng-lereng. Yang membuat masalah semakin kompleks adalah ketika izin-izin itu tumpang tindih atau ketika pemantauan pasca pemberian izin lemah. Sehingga saat hujan ekstrem datang, dampaknya terasa lebih parah di tempat-tempat yang seharusnya dilindungi. Pemeriksaan ulang terhadap kebijakan perizinan dan akuntabilitas terhadap penerbit izin bukan hanya urusan birokrasi, ini soal keselamatan ribuan orang. Keempat, data dan narasi. Angka yang mengiris. Angka-angka besar membuat kita pusing. Jutaan hektar hilang selama 2 dekade terakhir. Di Sumatera, ratusan tewas, ribuan mengungsi. Namun yang paling menusuk adalah cerita kecil. Keluarga yang melihat rumahnya hilang dalam satu malam. Anak-anak yang sekolahnya tertimbun lumpur, desa yang hilang dari peta. Para peneliti dan organisasi lingkungan menggarisbawahi bahwa antara tahun 2001 hingga 2024, Sumatera kehilangan jutaan hektar hutan, sebuah kerusakan skala besar yang meningkatkan kerentanan wilayah terhadap kejadian ekstrem cuaca. Informasi ini didukung oleh pengamatan satelit dan laporan lapangan yang konsisten. Statistik ini tidak bertindak menakutkan kita tanpa arah. Ia menegaskan bahwa bencana bukan semata tragedi cuaca, ia adalah akumulasi keputusan manusia selama bertahun-tahun. Ketika kita membaca angka, yang harus kita tanyakan adalah keputusan siapa yang mengizinkan perubahan itu, siapa yang mendapat untung, siapa yang membayar harga nyawa. 5. Antara bela sungkawa dan tuntutan. Respon sosial politik. Bencana membuka luka, tetapi juga membuka ruang tuntutan sosial. Pemerintah pusat sudah bergerak, perintah darurat, janji investigasi, bahkan ancaman pencabutan izin terhadap pelanggar. Namun, kata-kata belum tentu cepat menjadi aksi efektif. Kalau akar masalahnya administratif, hukum, dan ekonomi. Lembaga hak asasi dan lingkungan telah menyerukan audit izin dan penilaian ulang kebijakan tata guna lahan. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian darurat harus disertai reformasi struktural agar tragedi tidak terulang. Amnesty International Indonesia. Di sisi lain, masyarakat lokal menuntut keadilan, bukan hanya bantuan sementara, tetapi pengambilan akses terhadap tanah yang aman, kompensasi yang adil, dan jaminan bahwa perusahaan atau aktor yang melanggar akan dimintai pertanggungjawaban. Di tengah bantuan darurat, muncul juga seruan agar rekonstruksi dilakukan dengan prinsip restorasi ekologi, menanam kembali, memulihkan hulu, dan merancang kembali ruang yang aman. Keenam, apa yang harus berubah dari respon darurat ke pencegahan jangka panjang? Penebangan liar dan perizinan hutan yang salah arah berbicara tentang dua sisi masalah, ilegalitas yang merusak dan sistem legal yang menormalisasi kerusakan. Solusi efektif harus bersifat ganda. Penegakan hukum yang tegas terhadap penebangan liar, termasuk pemutusan rantai perdagangan hasil hutan ilegal, reformasi perizinan, moratorium sementara pada izin baru di daerah sensitif, audit independen pada izin yang sudah ada, transparansi izin, rehabilitasi hulu. Program reforestasi berbasis komunitas yang bukan sekadar menanam pohon, tetapi memulihkan struktur ekosistem. Perencanaan ruang berbasis resiko, menolak pembangunan di zona rawan longsor atau banjir, memperkuat kapasitas lokal untuk tanggap bencana. Keadilan iklim dan sosial, memastikan korban mendapat ganti rugi dan masyarakat lokal dilibatkan dalam rencana pemulihan.
Langkah-langkah ini bukan romantisme hijau. Mereka adalah investasi keselamatan. Mereka mengakui bahwa kemakmuran sejati tidak mungkin jika kita terus mengaburkan batas antara ekonomi dan ekologi. Ketujuh, bukan hanya soal hukuman, tetapi soal perubahan narasi. Menuntut pertanggungjawaban adalah keharusan. Namun, jika kita berhenti pada hukuman saja, kita gagal merubah narasi yang menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas. Kita perlu membangun narasi baru bahwa hutan, sungai, dan lereng adalah infrastruktur hidup. Tidak terlihat pada neraca keuntungan mingguan, tetapi nyata dalam setiap kehidupan yang selamat saat hujan deras datang. Kita perlu menjadikan kebijakan perizinan sebuah komitmen kolektif, bukan hanya kontrak antara negara dan perusahaan, tetapi janji antara generasi kini dan generasi yang akan datang. Ini adalah etika politik yang menolak dosa ekologi sebagai sesuatu yang normal atau tak terhindarkan. Kedelapan, penutup dengan harapan yang bertanggung jawab. Ketika air menenggelamkan rumah, orang-orang menyalakan lampu kecil. Di pengungsian, di tenda darurat, di hati yang saling menopang, solidaritas muncul spontan. Bantuan datang dari jauh, itu adalah sisi terbaik dari kita. Tetapi simpati tanpa perubahan kebijakan akan menjadi obat sementara untuk luka yang terus menganga. Dosa ekologi dan bencana alam murni, bukan musuh yang berjarak. Sering mereka bertaut mengakui keterkaitan itu bukan menyalahkan alam, melainkan mengambil tanggung jawab. Bahwa pilihan kita hari ini membentuk peta keselamatan hari esok. Bila kita ingin anak-anak melihat sungai yang aman lagi, kita harus menanam lebih dari pohon. Kita harus menanam kebijakan yang menjaga hukum, yang menegakkan kesadaran, yang menolak perusakan. Air itu keras, tetapi kita lebih keras ketika mau berubah. Jika keadilan lingkungan ditegakkan, jika izin dikoreksi, jika penebangan liar dihentikan, maka bukan hanya rumah yang bisa dibangun kembali, tetapi juga sebuah masa depan yang tidak lagi menunggu air untuk berbicara dengan amarah. Sumber dan rujukan penting. Beberapa pernyataan fakta dan angka dalam esai ini merujuk pada laporan media, analisis ilmiah, dan pernyataan lembaga lingkungan yang menelah banjir Sumatera yang baru-baru ini terjadi.